Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, lanjut kembali kepada tugas dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Zuheldi, yang mana pada pembahasan kali ini saya ingin membahas makalah yang dibuat oleh kelompok 3, yaitu yang dibuat oleh saudara Verly Fernando, yang mana ia membahas tentang Al-Tahrir wa Al-Tanwir karya Ibnu Asyur, yang mana setelah saya baca dan saya tilik secara mendalam, bahwasanya dapat saya tangkap bahwasanya biografi Ibnu Asyur, yaitu sang penulis dari kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir, lahir di Tunisia dalam keluarga ulama, tumbuh dalam tradisi keilmuan, dan sejak kecil dididik oleh kakeknya serta guru-guru besar di Al-Zaitunah. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, kalam hingga bahasa Arab. Sejak 1903 ia mengajar di Universitas Al-Zaitunah dan kemudian menempati berbagai posisi penting, termasuk mufti besar mazhab Maliki di Tunisia. Ia juga menjadi anggota lembaga besar dari bahasa Arab di Kairo dan Damaskus. Kemudian Ibnu Asyur dikenal sebagai ulama pembaharu yang berupaya menjawab tantangan modernitas. Ia menulis banyak karya penting, yaitu diantaranya Al-Tahrir wa Al-Tanwir, yaitu tafsir monumental, Maqasid al-Syariah al-Islamiyah, kemudian Usul al-Nizam al-Ijtima'i fil Aslam, kemudian Al-Waqaf wa Atharu fil Aslam, dan banyak lagi karya lainnya. Kemudian latar belakang dari penyusunan tafsir. Ibnu Asyur mulai menyusun Al-Tahrir wa Al-Tanwir pada tahun 1923 setelah diangkat sebagai mufti. Penyusun tafsir ini berlangsung selama hampir 39 tahun hingga selesai mencakup 30 juz dalam 15 jilid besar. Tafsir ini lahir di tengah pergolakan sosial politik Tunisia yang berada di bawah kolonialisme, sekaligus dalam arus pembaruan Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh. Konteks tersebut membuat Ibnu Asyur berusaha menghadirkan tafsir yang tidak hanya mengulang tradisi klasik, tetapi juga memberikan perspektif baru. Ia ingin tafsirnya menjadi jembatan antara berbagai corak tafsir, bersifat kritis, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kemudian ciri khas dan metodologi penafsiran karya beliau, yaitu bahwasanya ia menekankan kepada beberapa hal pokok. Setelah saya tangkap bahwasanya dia menekankan terhadap metode, yaitu ia menggunakan metode tahlili atau analitis, nakdi kritis, kemudian istidlali argumentatif, maudu'i atau tematik, dan maqasidi berorientasi tujuan syariat. Pendekatan kebahasaan, ia memulai setiap surah dengan uraian tentang nama, jumlah ayat, kemudian asbab al-nuzul, kemudian qiraat dan keutamaannya, kemudian analisis bahasa yaitu nahwu, seperti nahwu, balaghah, dan lughah menjadi ciri paling dominan. Kemudian corak tafsir. Corak tafsir beliau yaitu menggunakan corak lugawi atau bahasa dan ilmiah. Meski menguasai banyak cabang ilmu, penekanan terbesarnya adalah pada kekuatan bahasa Arab. Kemudian lanjut kepada contoh penafsiran. Dalam menafsirkan Quran surah Al-Anbiya ayat 30, Ibnu Asyur menunjukkan corak kebahasaan dan ilmiahnya. Ia membahas kata rot sebagai kondisi langit dan bumi yang menyatu, lalu dipisahkan dan mengaitkannya dengan realitas alam yang bisa dibuktikan melalui pengamatan indrawi maupun pengetahuan ilmiah. Ia bersifat inklusif dengan tidak menyalahkan perbedaan pendapat ulama, tetapi menawarkan makna yang lebih luas. Kemudian
kesimpulan utama daripada isi makalah yang telah saya pahami, kemudian saya tangkap bahwasanya makalah ini menegaskan bahwa Al-Tahrir wa Al-Tanwir adalah puncak karya ilmiah Ibnu Asyur sekaligus salah satu tafsir modern paling berpengaruh. Karya ini lahir dalam konteks kolonialisme dan gerakan pembaruan, sehingga memadukan turas klasik dengan pendekatan rasional atau kontekstual. Ciri khas tafsir ini ialah penguasaan bahasa Arab yang mendalam, kemudian metode analitis dan makosidi, serta keberanian melakukan kritik dan istihad. Dengan demikian tafsir ini bukan sekedar penjelasan tekstual, tetapi juga menawarkan wawasan analitis yang mampu menjadikan Al-Quran relevan sepanjang zaman, baik untuk kebutuhan spiritual maupun sosial. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.